Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah pengajian Ahad pagi cabang Siliraku warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curahan nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini itu disampaikannya niat kita, umur kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk bersama-sama menuntut ilmu, menggali ilmu. Ini adalah karunia Allah yang tidak ternilai harganya. Dengan kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumul kiamat. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di zaman yang sudah berbeda dari 30 tahun yang lalu. Berbeda dari 20 tahun yang lalu. Berbeda dari 10 tahun yang lalu. Bahkan sekarang ini perubahan-perubahan begitu cepatnya. Nah, jamaah yang berbahagia, Allah selalu memberikan teknologi apapun untuk menyesuaikan hambanya dengan zamannya masing-masing. Jadi kalau kita lihat, apakah kita merasa bahwa zaman ini adalah zaman yang paling maju teknologinya? Kita bisa berpikir jauh ribuan tahun yang lalu. Di daerah tanah Mesir di Timur Tengah itu ada yang namanya piramida. Orang sekarang pun bingung mikirnya, saat itu bagaimana membangun piramida. Bahkan dengan alat-alat canggih saat ini pun kira-kira nggak bisa persis seperti itu. Nah, makanya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hidup di zaman ini pun juga diberikan ilmu atau pengetahuan dan teknologi untuk hidup sesuai di zaman kita saat ini. Ini adalah karunia Allah yang luar biasa yang tidak ternilai harganya. Jamaah yang berbahagia, sering mungkin sudah disampaikan bahwa manusia diciptakan di bumi ini, bumi yang sangat kecil ini. Kalau sekarang kita sudah melihat betapa tampilan-tampilan itu sudah beredar banyak di YouTube dan mana saja, dari teleskopnya Hubble ataupun James Watt yang sudah melanglang buana mulai tahun 90-an. Nah, ini terlihat bumi ini sangat-sangat kecil sekali. Dan Allah menciptakan manusia untuk apa? Nah, maka kita kembali lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Sehingga jamaah yang berbahagia,
Disitulah Allah menjadikan kita dan juga dari bangsa jin, kita bangsa manusia dan bangsa jin adalah untuk mengabdi kepada Allah secara totalitas, secara totalitas. Nah, tentunya Allah menciptakan manusia ini juga diberikan bimbingan-bimbingan. Kalau misalnya di depan situ ada mobil, itu ada yang menciptakan, ya. Maka mobil itu ada petunjuknya, ada user manualnya. Dan jika yang menggunakan tidak sesuai dengan user manual itu, hancurlah mobil itu. Harusnya oli diisi air. Harusnya radiator malah diisi oli. Nah, buyar sudah. Nah, inilah maka Allah menurunkan petunjuk kehidupan, yaitu kitab Allah. Mulai dari zaman terdahulu sampai sekarang semua diberi kitab. Cuma yang disebut di Quran namanya ada 4, kitab Taurat, ya, kemudian Zabur, Injil, terakhir Quran. Yang lain tidak disebut namanya. Nah, manusia di zaman ini termasuk jin yang juga hidup zaman ini setelah Rasulullah diutus sebagai Rasul harus menggunakan Quran sebagai panduannya. Nah, jamaah yang berbahagia, sekali lagi kita ini betul-betul bersyukur sekali kita sudah menyatakan diri. Di awal tadi ada syahadat, 25 syahadat, kemudian ada ikrar. Ikrar ini sudah anak TK sudah hafal juga. Raditu billahi robba itu tadi ikrar. Rasulullah menjelaskan itu ya, kalau ikrar itu dibaca pagi hari, orang itu berikrar pagi hari dengan keyakinan dia sampai sore itu dalam siang itu meninggal sebelum matahari terbenam, dijamin ahli surga. Kalau ikrarnya malam hari, maka ketika seandainya meninggal malam itu sebelum matahari terbit juga termasuk ahli surga. Ini karunia yang luar biasa sekali untuk kita. Ini kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa karunia luar biasa ini Allah sudah anugerahkan kepada kita sekalian. Sehingga jamaah yang berbahagia, tadi kemarin diminta kira-kira apa topiknya. Nah, urgensi atau pentingnya menjaga hidayah. Hidayah itu mahal sekali. Mahal sekali. Coba jenengan lihat YouTuber sekarang ini yang dengan ilmu yang Allah berikan pada manusia supaya manusia menciptakan sesuatu, sebetulnya itu juga semua miliknya Allah. Ada yang namanya ChatGPT, OpenAI dulu ya, Artificial Intelligence atau akal imitasi. Bahasa Indonesia kan akal imitasi, kalau bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence. Nah, ini kita disuguhi semacam itu. Siapa yang berpikir, jangan berpikir manusia kayaknya manusia kayaknya, tapi Allah tak beri ini biar ngatur, biar membuat ini ada chip-chip dan sebagainya. Ada dibuat komputer besar yang menjadikan bisa meniru pemikiran manusia. Cuma ya menirunya cuma bisa sedikit sekali. Allah menciptakan intelijensi kita ini luar biasa besarnya. Hal tercanggih saat ini hanya bisa meniru kecil sekali. Itu yang orang terkaya ya, Elon Musk ya, biasanya kan bilang gitu, Elon Musk bilang, wah itu AI, akal imitasi atau artificial intelligence sangat bahaya, lebih bahaya dari nuklir, katanya begitu. Sangat bahaya, lebih bahaya dari nuklir. Belum sampai lama, sekarang sudah banyak terbukti. Coba jenengan bisa memakai HP-nya sendiri-sendiri, tidak pakai aplikasi, pakai browser saja ya, pakai browser Chrome lah misalnya, Chrome miliknya Google itu, Chrome. Diketik ChatGPT.com,
Ada di situ diminta masuk atau tidak. Enggak usah masuk saja, di luar enggak usah masuk. Kemudian jenengan tanyakan apa saja di situ, dijawab. Jenengan tanyakan di Quran, apa saja Quran, ayat mana, bagaimana penelitiannya, dijawab. Kalau ditanya dia tentang kitab orang-orang lain, dijawab semua. Disuruh mengecek kitab ini bagaimana, ada pertentangan atau tidak, dijawab semua. Dan siapapun yang jenengan cek di YouTube atau di apa saja itu, ChatGPT nanti akhirnya menyatakan Quran 100% tidak pernah diubah sejak pertama kali turun. Kalau kitab-kitab lain sudah diubah-ubah. Nah, ini jamaah yang berbahagia, makanya kita dapat hidayah dari Allah ini luar biasa, ya, benar-benar anugerah yang tidak terharganya. Kan kita selalu minta ya, selalu minta itu dalam sholat kita. Satu hari itu 17 kali kita minta, nggak lelah-lelah, dan kita nggak boleh lelah minta, nggak boleh lelah, bahkan diperbanyak saja, apalagi sholat malam. Kan Malaikat Jibril pernah menasihati Rasulullah, yang paling mulia itu ya, kemuliaan kamu wahai Muhammad itu adalah terletak di sholat malam. Karena orang lain sedang tidur, kamu sendiri menghadap Allah. Itu juga nasihat untuk kita. Di situ ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Ihdina itu kata dasarnya kan hadaya. Hadaya itu ihdina itu kalimat perintah, fi'il amr. Memang kalimat di Quran cuma ada 3 ya. Kalimat kata kerja itu, kata kerja lampau, sekarang dan yang akan datang, dan perintah. Bahasanya sama. Allah ke manusia, manusia ke Allah, semuanya sama. Ihdina pun ya sama. Ihdina berarti kan perintah, tapi itu permintaan kita. Tunjukilah kami ya Allah as-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Nah, ini hidayah. Orang di luar sana yang berusaha seperti itu, ya belum juga syahadat. Dia sudah diberi gambaran malaikat seperti ini, dia belum juga syahadat. Walaupun dengan penuh kesaksian, oh ini ada penelitian dokter melakukan penelitian ini, mereka sudah kembali ke Islam. Maksudnya kan semua orang lahir itu Islam ya, Muslim, semua akhirnya kembali, yang pintar-pintar itu. Tapi ada mereka yang masih banyak yang belum bersyahadat. Nah, ini kita diberikan itu. Maka mari kita perhatikan Allah berfirman di surah Al-Maidah itu ayat 105. Karena kita setiap kali selalu meminta hidayah. Bagaimana ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya yang dalam bahasa kita, bisa kita pahami ya, karena memang banyak warga atau masyarakat lah, manusia maupun jin sama saja, yo baca Quran, membunyikan Quran, tapi belum memahami. Nah, sekarang kita coba memahami dalam bahasa kita. Ya ayyuha, berarti panggilan untuk orang banyak. Kalau orang satu cuma ya saja. Wahai, yang dipanggil ini wahai. Siapa yang dipanggil? Alladzina, orang-orang yang amanu, juga kata kerja lampau, pasten, telah, entah sedetik yang lalu juga sudah selesai, sudah terjadi. Amanu berarti yang telah iman. Ini yang dipanggil yang sudah iman saja, yang belum iman tidak terpanggil. Ini kita dipanggil. Luar biasa Allah dengan kasih sayangnya kepada kita dipanggil seperti itu. Wahai orang-orang yang sudah punya iman dalam hatinya. Apa? Ini harus kita perhatikan. Alaikum anfusakum, ala atas, kum kalian, anfusa berarti jamak diri-diri, jiwa-jiwa.
kum kalian. Mari kita perhatikan di sini. Alaikum anfusakum, atas kalian diri kalian sendiri, nafas kalian, jiwa kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Nah, jemaah berbahagia, jadi kalaupun ada orang tua punya anak, ya, anak punya cucu terus begitu, prinsipnya adalah Allah menciptakan mereka kita semua sendiri-sendiri. Hanya lewat dua orang yang kemudian spermanya dan ovumnya bersatu di situ dalam womb, dalam rahim, kemudian besar waktunya keluar ya keluar. Yes. Kemudian dua orang ini dan sekelilingnya tetangga-tetangganya disuruh bertanggung jawab atas orang baru yang Allah ciptakan ini dengan kasih sayang entah terpaksa atau tidak, ya, diopeni dia, ya, sampai dia besar. 0 sampai 15 tahun itu masa-masa untuk dididik, untuk dipelajari, untuk diberikan arahan-arahan. 0 sampai 15 tahun berarti belum dinilai karena belum dewasa. 15 tahun selesai, hari pertama di usia saat mengitari matahari ke-16 mulailah dihitung pribadinya masing-masing. Tentang nanti bagaimana berbuat baik pada orang tua dan sebagainya, itu semuanya tergantung pada pribadi tadi, individu sendiri. Cuma ya sebaiknya masa kecil itu diberi arahan, dikenalkan dulu dengan Qur'annya. Ya tapi ada yang nggak kenal, ada sampai usia 40 tahun, sampai usia 60 tahun yang nggak kenal ya banyak. Kenapa Pak nggak kenal? Ya memang dia orang tuanya nggak Islam. Berarti kan di rumahnya nggak ada Quran, juga nggak terjemahan Quran, walaupun dia sebagai pegawai ASN yang kelola perpus, bukunya banyak yang dikelola. Ya, sampai 60 tahun setelah pensiun baru sadar, oh ada Quran dipelajari, akhirnya baru masuk Islam. Ini karena hidayah Allah. Sehingga tadi alaikum anfusakum, atas kalian diri kalian sendiri itu. Berarti tadi kalau sudah kita minta hidayah, diberi hidayah, kita sudah syahadat, itu hidayah luar biasa sekali. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahi dengan membaca hari demi hari Quran, satu persatu ayatnya kita baca, kita pelajari. Nah, alaikum anfusakum, berarti tanggung jawab membina menjaga itu hidayah itu juga adalah tanggung jawab. Hidayah mencari, kamu juga mencari. Setelah kamu dapat, ya jogon, kamu jaga, kalian jaga. Nah, ini bagaimana kelanjutannya? Alaikum anfusakum, atas kalianlah jiwa-jiwa kalian sendiri, diri dari kalian sendiri itu. Atas kalian, tugas kalian sendiri. Allah melanjutkan, la yadurrukum, tidak menafikan, menyatakan yadurrukum, berarti orang ketiga banyak. Nah, la yadurrukum berarti kumnya orang banyak tapi dianya sendiri, tidak akan pernah memudorotkan kamu, membahayakan kamu, mencelakakan kamu, man, seseorang tadi, dhalla, yang sesat-sesat. Orang sesat-sesat siapapun seluruh dunia tidak akan pernah membahayakanmu. Catatan, idza tataitum. Nah, ini idza tataitum, idza apabila. Nah, idza tataitum berarti kamu telah mendapatkan petunjuk. Nah, tadi urgensi menjaga hidayah. Berarti harus kita jaga ini. Apabila kamu sudah mendapat petunjuk, berarti petunjuknya sudah ada, ya bacaan, ya pakaian gitu ya, aplikasikan dalam kehidupan. Jangan petunjuknya punya, disimpan, nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca, nggak pernah dilaksanakan. Ya sama saja, nggak punya petunjuk, berarti kan ya sama saja dia nggak dapat itu. Apapun itu, dengan SMK
SMK sudah jelas ya bagaimana mengoperasikan alat-alat mesin dan sebagainya. Kalau petunjuk itu dimasukkan kotak saja, nggak dibaca, padahal KB itu alat-alat. Pernah sekali saya coba itu, bukan dicoba sih, memang nggak sengaja ya, beli alat penyedot debu, datang, nggak dibuka sama sekali, preteli pasang-pasang, iki piye carane? Ini kok ada lubang-lubang gini, tujuannya apa? Wah ini nanti kalau salah jalan bisa pretel semua. Ini bagaimana bukanya? Jadi semua ada di petunjuk itu. Ini aja yang berbahagia tadi. La yadurrukum madalla, tidak akan dia, siapapun dia, tidak akan membahayakan kalian. Madalla, orang sesat-sesat itu, idza tataitum, apabila kalian sudah dapat petunjuk. Ya petunjuk itu udah kamu dapat, jadi dijaga dengan baik, dibuka, dibaca, laksanakan. Ini sehingga sampai berbahagia, alhamdulillah ya. Jadi kita sudah melaksanakannya walaupun belum semua ya, walaupun belum semua. Kita ya tadi macam-macam juga di kehidupan kita, sholatnya bagaimana, sudah ada petunjuknya. Ada orang yang bingung, mau sholat aja bingung. Ini maghrib berapa? Gak ngerti itu maghrib yang mana. Yang penting datang di masjid, ikuti ada orang sholat. Niatnya apa? Nggak ngerti sholat maghribnya 5 rakaat. Ya, sholat Jumat caranya. Yang penting datang ke masjid. Masuk masjid, lihat orang sholat. Jangan pulang kalau orang nggak boleh pulang kalau orang-orang belum pulang. Datang 2 rakaat, sholat. Ada lagi sholat lagi, ikut lagi. Niatnya ini sholat apaan? Lagi setelah ada ceramah, khutbah itu, habis itu sholat lagi, sholat 2 rakaat, sholat lagi. Ini habis itu orang-orang pada pulang, baru dia pulang. Karena apa? Karena memang dia belum baca petunjuknya. Itu tadi sholat tahiyatul masjid, ada mungkin sholat mutlak atau sholat apa yang dia lakukan sebelum yang fardu datang. Nah, akhirnya sebetulnya sholat Jumatnya kan yang setelah khutbah. Itu kenapa? Ya karena belum dapat petunjuk tadi, petunjuknya belum ada. Sehingga jamaah yang berbahagia tadi, pokoknya kalau kamu sudah dapat petunjuk, tidak akan membahayakan kamu, tidak akan mencelakakan kamu. Orang sesat-sesat itu, mandollah, coba kita bayangkan, mandollah, orang sesat di luar sana banyak, tidak akan berbahaya sama sekali bagimu. Catatan, kamu petunjuk itu jalankan, kamu dapat petunjuk. Sehingga ya kalau kita sudah tadi mengabdi kepada Allah tadi, ya, mendapat petunjuk, dijaga sendiri. Nah, maka teruskan itu, ilallahi marjukum jami'a, kepada Allah lah kembalinya kalian semua. Kepada Allah tempat kembali kalian semua. Fayunabikum, ntar dikabarkan kepada kalian semua bima kuntum ta'malun, dengan apapun yang dulu sudah kalian kerjakan. Ini jamaah yang berbahagia, makanya ya kita benar-benar harus bersyukur. Nah, bahkan ini ya, petunjuk tadi ya, ini kemarin tuh sempat saya lihat sedikit ya, karena saya lupa, nggak saya simpan, saya cari lagi juga bingung. Saya sukanya di Facebook ya dari dulu. Kadang-kadang pingin sih buat konten-konten gitu yang istilahnya dari Quran itu ada kontennya, cuma kita nggak bisa gambarnya, aduh bingung. Ya serahkan sama mereka yang ahli-ahli saja. Itu orang-orang pimpinan pusat kan juga gitu ya, bidang majelis tabligh gitu ya, bikin konten yang bagus ya, hanya berapa detik, berapa menit, tapi itu mencerminkan dakwah kita. Ya monggo, yang bagi yang sudah mampu IT itu ya, menggambar macam-macam itu monggo. Saya ya belum, karena sudah mungkin kelewat ya belajarnya ya. Kalau memang benar-benar yakin ya insya Allah bisa. Nah ini itu ada gambar orang-orangan itu, tapi ini kepalanya buka, orangnya dari kaca. Nah dari kaca. Terus orangnya ini diberi, pertama kecil ya, kecil, disuntik, diisi ya dengan cairan warna urin, nah, sampai penuh ini ya.
membesar, kecil membesar. Di sebelahnya ada seperti itu juga, akhirnya ditumpahkan, dari kepalanya ditumpahkan. Yang kecil tadi yang asalnya kosong membesar. Begitu beberapa kali, terus sampai pada kecil sama, cuma tidak kosong, ada cairan coklatnya. Nah, ada cairan coklat. Bingung itu yang mau mengisikan. Diskusi sama ini, makanya diskusi cuma nggak ada momennya kan, karena hanya karikatur. Diskusi. Lah itu malah dibilangi yang diisi coklat tadi, cairan coklat, malah cari tutup, putar-putar set tutup. Bingung ini gimana? Ya sudah cari sebelahnya aja. Sebelahnya akhirnya ditumpahkan ke dia, besar, warna oranye dan sebagainya. Nah ini gambaran, kalau orang sudah menutup akal pikirannya, hati akal pikirannya sendiri, apapun itu tidak akan pernah bisa masuk. Petunjuk Allah yang harusnya masuk dalam hati akal pikirannya tidak bisa masuk. Ini. Jadi kalau kita lihat di surah Asy-Syura ayat 13 itu, Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah yajtabi, dia memilih ilaihi kepadanya may yasha, siapa yang digendaki ya, untuk diberi petunjuk ini ya. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan memberi petunjuk orang yang mau kembali kepadanya. Jadi kembali, kalau mungkin perjalanannya salah jalan, mau ke sini kok jalannya ke Banyuwangi, Cililino, Paramat salah jalan, kembali. Oh iya salah jalan. Nah, akhirnya melupakan jalan yang lama, kembali ke sini, itu baru namanya kembali. Jalan yang lama yang salah ditinggalkan, kembali ke jalan yang benar yang baru. Sehingga jamaah yang berbahagia, jadi hidayah itu benar-benar hak prerogatif Allah, tapi orangnya harus usaha. Harus usaha. Dengan apa? Ya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Ilmu itu ya bahasa wahyu ya, bahasa Arab ya. Maksudnya bahasa Indonesia pengetahuan. Lupa itu kan ada ilmu pengetahuan alam ya, berarti itu bingung ngomongnya. Ilmu kuadrat atau pengetahuan kuadrat. Nah ini Allah memberikan arahan pada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini walladzina, dan orang-orang mereka yang jahadu, mereka telah jihad, telah serius. Jihad itu bukan perang ya. Jihad itu bukan perang, serius, sungguh-sungguh tenanan. Jahadu, jihad serius. Fina, pada kami, nah, pada jalan kami ini, untuk kami ya di situ. Lanah diannahum subulana. Nih, lanya lam taukid ya. Lanah diannahum subulana. Ada double nunnya juga nun taukid itu ya. Berarti tenanan, benar-benar sungguh-sungguh, di belakangnya juga ada sungguh. Sungguh-sungguh pasti kami akan beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Nah ini, jadi kesungguhan kita, Allah tahu kita diberi ya, petunjuk jalan. Oh ini lu sing bener, oh itu jalan yang salah, jangan dilupakan, jangan dipakai ya. Yang salah jangan dipakai. Nah jamaah yang berbahagia, ini adalah janji Allah nih ya. Allah memberi petunjuk, memberi arahan, tapi juga janji. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa mereka yang benar-benar serius pada kami, benar-benar pasti akan aku beri petunjuk pada mereka untuk ke jalan-jalan kami itu. Di ujung ayat, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu nah ini ada lam taukid lagi, sungguh ma'a, bareng-bareng beserta al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita jangan khawatir, pokoknya kita berbuat baik ya, walaupun hanya sekedar nyingkil nokrikil dari jalan raya, itu bahaya nggak ya? Sakit sekali kalau naik kaki. Kalau orang pada motoran, di sananya kerikilnya kena bannya mobil lain, kena kaki kita, waduh luar biasa sakitnya. Kalau nggak konsentrasi bisa kecelakaan yang sepeda motor dan sebagainya. Ini perbuatan baik.
Kalau itu ikhlas kita lakukan, kita nggak usah ragu-ragu, yakin Allah pasti memberi balasan. Jenengan berbuat apa saja sudah, kebaikan-kebaikan apapun, malik sandal itu di depan, kadang-kadang saya kan kadang datangnya ke sini, diwalik pulangnya ke sana. Oh ternyata enak ya. Nah, orang-orang yang sudah melaksanakan itu tadi, itu juga diberi balasan yang luar biasa. Kebaikan-kebaikan itu akan bertambah. Wa innallaha la'al muhsinin, dan sungguh, ini angannya juga sungguh, angannya juga sungguh lagi itu pasti. Jadi Allah pasti berkah orang yang berbuat baik. Kita tidak usah ragu. Berarti tadi yang pertama adalah kalau kita ingin hidayah tadi, itu harus belajar serius. Nggak ada kok yang leha-leha tak kasih hidayah, nggak ada, gitu, nggak ada. Yang santai-santai ada. Harus jahadu fina. Jenengan ini sudah serius nih, dari rumah ke sini. Tadi ada apa? Cuci belum selesai, ditinggal, gitu. Ditinggal. Apa yang di rumah? Ditinggal ke sini. Untuk apa? Belajar. Loh. Padahal kan cuma ngoceh aja. Menyampaikan saja ke jenengan. Tugas saya cuma menyampaikan aja. Hidayah nanti dari Allah sendiri. Kerentaknya hati nanti Allah yang atur ya. Keseriusannya dicek dan sebagainya. Nah ini. Sehingga pengetahuan itu penting, ilmu itu penting, buku lebih penting ya, buku penting banget, kitab juga, kitab kan akhirnya buku. Kalau bahasa Inggrisnya kan the book ya, book. Kita apa ya, book. Holy Quran, Quran suci, holy book ya, buku dibaca. Ya. Sehingga jam yang berbagi yang pertama adalah tadi ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah pergaulan. Kita dapat hidayah itu dengan pergaulan juga. Nah, pergaulan ini teman-teman dan sebagainya itu ya. Saya kadang-kadang memberikan arahan pada anak-anak itu, orang yang paling bahaya mencuri cita-citamu adalah orang tua, bapak ibumu. Itu sudah lama itu saya sampaikan itu bertahun-tahun, bahkan kemarin juga terekam lagi ke anak-anak. Orang tua adalah pencuri cita-cita terbesar dari seorang anak. Nah, tapi kalau orang tuanya bijaksana, maka dia adalah pendorong yang sebesar-besar. Nah, jamin berbahagia itu orang yang di sana bergaul, cari temannya, teman yang benar, itu datangnya hidayah juga bisa dari situ. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ini potongan dari surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir. Nah, coba kita, ini perintah Allah ya. Wa isbir, dan sabarlah. Yang diperintah berarti satu. Kalau orang banyak isbiru gitu ya. Nafsaka lah, jelas ini. Nafsaka, jiwamu, dirimu. Bersabarlah kamu sendiri. Ini Allah memberikan arahan sendiri. Waktu itu pada Rasulullah, berarti sekarang ya pada kita semua yang baca Quran ya, yang baca Quran ayat itu. Wasbir nafsaka, sabarlah dirimu. Ma'a, beserta, bersama. Namanya beserta itu ya enggak sendiri. Bersama, beserta itu enggak sendiri. Perlu kolaborasi, perlu berteman. Bersama siapa? Alladzina, orang-orang yang mereka itu yad'una, mereka senantiasa menyeru, memohon, berdoa. Rabbahum, Rabbnya, mereka memohon pada Rabbnya, mengadu pada Rabbnya. Bil ghadati, di waktu pagi, wal 'ashiyyi, di waktu petang, pagi dan petang. Coba kita cek lagi. Bersabarlah kamu. Katakan itu saya yang baca, berarti sabarlah kamu rahmat beserta orang-orang mereka itu senantiasa menyeru, meminta, memohon Rabbahum pada Rabbnya bil ghadati, di pagi hari, wal 'ashiyyi, dan di petang hari. Berarti saya nggak boleh sendiri, harus cari teman di masjid atau di rumah ya, pokoknya itu tadi berkumpul-kumpul atau di rumah ya.
Mereka itu cuma yuriduna wajahahu. Mereka mengharap wajahnya, mengharap ridhonya saja, mengharap hanya Allah saja. Itu kita disuruh jalan-jalan ke situ, tidak sendirian. Nah, dengan dari rumah ke sini berteman banyak. Nah, ini bersama-sama. Dengan sabar kita memohon pada Allah ya. Tadi sudah berjanji, tadi awal-awal sudah berdoa, Robbi zidni ilma. Robbi zidni ilma itu doa intinya ya. Doanya intinya meminta tambahan ilmu itu di Quran ada. Robbi zidni ilma. Robbi wa Rabbu zidni, tambahkan untukku ilmu pengetahuan. Jadi kita sama-sama memohon pada Allah pengetahuan. Nah, kita disuruh sabaro kamu rahmat beserta mereka orang-orang yang senantiasa memohon pada Rabbnya di pagi dan petang, yang mereka hanya mengharap ridhonya, mengharap wajahnya, mengharap ketemu nanti di akhirat dengannya. Padahal ada larangan nih, wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Nah ini. Dan jangan lamnya lam nahyu li tahrim, mengharamkan, dan jangan kamu berpaling, matamu itu kamu palingkan dari mereka tadi, dari teman-temanmu tadi, dari sahabat-sahabatmu ya. Ini turidu zinatal hayatid dunya, kamu hanya mengharap iroda, mengharap kehidupan dunia saja. Wis toh, tinggalan urusanmu itu. Kono sampai teman-temanmu sana datang ke masjid itu. Ya, memohon pada Allah, mencari. Nah, ini perintah Allah. Jadi jamaah yang berbahagia, kita benar-benar diberikan arahan oleh Allah untuk itu. Jangan hanya sekedar mengejar kehidupan dunia saja. Nah, kemudian tadi ada ilmu, kemudian bareng-bareng dengan teman tadi. Yang ketiga ini doa dan ketulusan. Doa tadi sudah doa. Misalnya doa itu ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kita mohon sama Allah. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini hidayah akhirnya sudah kita terima. Masalahnya adalah kita hidup saat ini itu adalah benar-benar hidup di zaman yang luar biasa. Ya. Maka bagaimana kita harus menjaga hidayah itu tadi? Alaikum anfusakum, jogon dirimu. Hidayahmu tadi jogon pakaian itu pakaian. Yang pertama adalah tadi yang di surat Al-Kahfi 28 tadi, di ujung-ujungnya jangan kamu palingkan wajahmu dari teman-temanmu itu hanya untuk ngejar dunia saja. Ini, maka menjaga hidayah itu, menjaga petunjuk itu dari mana? Banyak nih. Yang pertama adalah dari godaan dunia dan setan. Tadi jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka bersama-sama hanya sekedar mencari kesenangan dunia. Nyemprot sawah, yang sih ya ntar cari pengetahuan dulu bersama teman-temanmu, doa dulu, nanti habis itu berangkat ke sawah nyemprot. Nih, nah sehingga ada arahan awal yang lain di tempat lain, di ayat lain itu kita juga sudah hafal ya biasanya. Di Al-Baqarah itu sering dibaca. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ini banyak surat, di banyak surat banyak nih. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wala, dan jangan. Nah ini arahan jangan sampai lamnya lam nahyun ini mengharamkan. Jangan tattabi'u, orang banyak. Jangan kalian mengikuti, ini yang sudah dapat petunjuk tadi diarahkan oleh Allah. Jangan kalian mengikuti khutuwatis syaiton, langkah lakunya setan. Nanti jangan coba cek di ChatGPT-nya itu ya, chatgpt.com itu. Setan itu apa? Kalau dia salah engkelan, diengkel, ChatGPT-nya diengkel. Enggak apa-apa, nanti akan, kalau dia salah dia akan mengakui Anda benar. Saya salah, ini kebenarannya begini. Oh iya. Ini. Jadi walaupun ChatGPT juga masih salah, masih bisa salah.
mesin ya. Pernah saya tanya, kalau ada satu kebenaran 999 kesalahan, akan memilih yang mana? Ya cek dulu, nanti ada langkahnya begini. Ya makanya kalau kita berarti harus pakai akal pikiran logis, sistematis, pokoknya harus benar-benar logis. Ulul albab kan itu ya, orang yang menggunakan akal pikirannya tenanan. Sehingga jamaah yang berbahagia, kita diarahkan Allah, jangan sampai kalian semua itu mengikuti langkah lakunya setan. Setan itu bukan makhluk, itu sifat ya. Huwa rukun syari itu adalah sifat kejahatan. Jin yang baik ya bukan setan. Manusia yang baik ya bukan setan. Jin yang menentang hukum Allah setan. Manusia yang juga sama ya setan. Maka setiap nabi akan diberi musuh berupa setan manusia dan setan jin. Itu malah setan manusianya dulu. Nah, ini Allah menjelaskan seperti itu. Diberi musuh. Itu musuh kamu yang nyata. Nah, kan sekarang setannya banyak. Setannya juga lebih menggunakan audio visual di tangan-tangan kita sudah ada banyak setannya kalau kita tidak menjaga sendiri. Dia muncul nanti macam-macam, apalagi diundang, tambah nemen. Nah ini, kemudian kalau di situ setelah setan pihak luar, ya, maka ada yang pihak yang lain lagi kita coba cek. Fa amma man tagha wa atharul hayatid dunya fa inna jahannama hiyal ma'wa. Nah ini. Fa amma, maka adapun man tagha. Nah ini. Maka di bawah kan ada togok itu ada mantogo, orang yang melampaui batasnya Allah. Di sini ada batas, lewat batasnya terjang saja. Nah ini hawa nafsu, ini sukanya nyuruh itu. Ada ini terjang saja. Ini ada orang terjang saja, mudah. Makanya fa'amman mantogo wa atharul hayatid dunya, mengutamakan kehidupan dunia. Fa inna jahannama hiyal ma'wa. Nanti neraka itu tempat tinggalnya. Itu tadi mengikuti hawa nafsu. Tujuannya terus melanggar hukum Allah. Melanggar aturan Allah. Ini di luar setan dari luar maupun yang dari dalam diri. Nah, ini hati-hati. Ini bisa mengikis hidayah itu tadi kalau kita tidak hati-hati. Nah, jamaah yang berbahagia, itu dari jiwa juga bisa ya. Maka sekarang ini yang lain lagi apa? Yang membahayakan kita harus menjaga benar-benar tadi ya. Setan, kita jangan sampai mengikuti setan. Hawa nafsu, jangan sampai kita ngikuti hawa nafsu sampai melanggar ketentuan Allah hanya sekedar ngikuti kehidupan dunia. Coba kita cek orang-orang yang korupsi itu kira-kira apa ya? Miskin-miskin. Mereka mengumpulkan miliaran, triliunan, mereka magrilau macam-macam. Sudah itu kita bisa lihat aja di Wasnoelah. Nah itu kehidupan dunia, itulah inti. Cuma film aja kan ya, film di dunia nanti juga buyar. Kalau dia gak buyar ya kita yang buyar, mati duluan maksudnya ya. Ini jadi kita santai saja, kita nggak usah ruwet-ruwet ya. Kalau kita memang diberi jabatan untuk itu, kekuasaan untuk itu, ya kita jalankan dengan baik. Tapi kalau enggak ya doa saja. Doa, sambil kita pelajari hikmahnya. Oh seperti itu tuh. Oh seperti itu. Ternyata walaupun kebakaran besar mungkin ada. Nah ya sudah. Itu cuma film-film aja. Mereka juga akan selesai sendiri. Atau mungkin kita yang selesai duluan. Mungkin kita nggak menang gitu. Ini. Sehingga jamaah yang berbahagia ini yang harus kita waspadai tadi. Nah, yang berikutnya yang bisa menyeret kita untuk sampai hidayah tadi kita lepas, itu adalah teman juga. Nah, teman. Nih di dalam surah Al-Furqan ayat 27-28. Wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba kita wa yauma, dan nanti ini di akhirat ya, episode di akhirat. Wa yauma, dan kita harus yakin ya'adzu dzalimu, menggigit
orang dolim itu ala yataihi, mengikit dua jari tangannya. Tanda kecewa banget. Kalau kita misalnya kepingin apa-apa akhirnya ngupload kan gigit dua tangannya. Kita gigit seperti itu. Ini ingatlah nanti di hari yang orang dolim itu menggigit dua tangannya. Yakula mereka ngomong ya laitani, wahai sekiranya aku dulu ya, ittakhadhu ya, aku itu mengambil marosuli beserta ar-rasuli rasul sabila jalan. Aduh, kiranya dulu aku mengambil bersama-sama jalannya Rasul ya. Telat jangan di akhirat. Ya wailata, aduh celaka aku. Laitani ya. Lam attakhid fulanan khalila, aduh celaka aku. Seandainya sekiranya aku tidak menjadikan si fulan itu teman baikku. Itu tadi. Si fulan itu ya tadi setan, kembalinya pada setan ya. Ini jam yang berbahagia, makanya bagaimana pentingnya menjaga hidayah ini adalah tadi kita harus hati-hati terhadap setan tadi. Terus hawa nafsu kita harus kita jaga betul, kita kendalikan, jangan sampai melampaui batas-batas larangan Allah, hukum-hukum Allah. Ini teman-teman juga harus kita hati-hati. Fulanan si fulan khalila itu teman akrab, teman dekat, teman terbaik. Hati-hati juga cari teman. Ya kita cari teman yang bareng-bareng bisa ke masjid seperti ini, doa bareng-bareng, ya belajar bareng-bareng. Ini karunia Allah nih sekarang. Di sana bagaimana cara menjaga berikutnya teh? Ya ini tetap kembali bagaimana Allah menuntun kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Ini Allah mengarahkan pada kita, wahai kembali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah iman. Tadi sudah iman walaupun sedetik yang lalu. Ittaqullah. Nah, kita entah dulu berapa tahun yang lalu, 7 tahun atau lebih ya, itu belajar bareng-bareng di PDM itu tentang metode manhajinya Quran itu oleh langsung penulis bukunya. Nah, dari LPTQ Sidoarjo itu ittaqu, takwa. Kata dasarnya apa takwa itu? Dicari-cari ternyata kata dasarnya, kalau sekarang gampang ya. Kalau saya dulu pernah sekitar tahun 90-an titip sama teman yang sekarang juga di PDM, di hukum, bagian hukum ya, di PDM itu hukum itu ke Jogja, karena teman-teman Jogja saya titip, tolong belikan buku ini kalau ada. Judulnya ini nih. Toko besar di toko yang sangat besar di sana. Ya pelayannya, wah nggak ada Pak buku itu, nggak punya kita. Akhirnya yang punya toko dengar, sebentar, kayaknya pernah dengar, kayaknya kita masih punya. Stoknya cuma satu tinggal. Itu buku langsung dari luar negeri ya. Nah, itu bukunya tebel, tulisannya kecil-kecil. Aduh, pokoknya kalau misalnya mau seperti ini, mau para mat nanti apa temanya, saya mencari tema itu langsung buka buku itu ayatnya ini. Cari ada ketemu nanti. Sekarang nggak pernah saya buka. Kenapa? Di sini hanya sekian detik ketemu semua. Jadi kalau misalnya Pak Dim mencari Pak Rahman kira-kira apa? Oh gini aja wis. Tak klik ini, yang cari ini, ketemu semua. Nah, samping berbahagia, jadi takwa itu kata dasarnya wawu, kof dan ya. Wawunya, kof dan ya. Maka wawu kan bisa hilang ya, ya-nya juga bisa dihilangkan. Ketika ku berarti jagan. Ku sendiri. Kalau ku ya berarti orang banyak yang disuruh menjaga. Ku anfusakum wa alikum nar. Nah, itu kan wawu kof ya. Perubahannya seperti itu. Jadi jagan. Nah, jagan apa? Jagan Allah. Maunya jagan Allah. Jagan hukum-hukumnya Allah. Jangan kamu langgar, jangan kamu batasnya, jangan kamu lampaui. Ini sehingga kembali lagi tadi kita jangan sampai melampaui batas, mengikuti hawa nafsu tadi.
ya kita harus menjaga hukumnya Allah. Menjaga hukum Allah karena takut kepada Allah, ya hanya berharap ridhonya Allah saja. Ini benar-benar kita harus punya dukungan ya. Kita sendiri kalau sendirian tidak kuat. Tadi makanya Allah selalu mengarahkan kita barengo teman-teman kamu yang sudah iman dengan sabar. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya ini kita tetap cari teman harus yang baik-baik, yang juga sudah iman pada Allah. Saling kita asah dan asuh. Nah, kalau kita lihat di dalam surah Az-Zukhruf itu ayat 67, al-akhillau yawmaidzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Nah, teman-teman akrab nanti pada hari itu di akhirat nanti saling bermusuhan. Bahkan sampai sekarang juga di dunia pun juga sudah ada. Illa kecuali al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu orang yang bertakwa akan berteman akrab dengan baik. Ini Allah mengarahkan seperti itu. Wah, ini benar-benar kalau kita jalankan nikmat ya. Kita akan hidup bisa berbahagia ya. Kita ya menjalani hidup ini dengan santai lagi, sesuai dengan hukum Allah, jalankan apa adanya. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu dengan semampu kamu, seluruh kekuatan tenagamu. Kalau kamu mungkin sebagai petani ya segini, kalau kamu sebagai penata jalan ya segini, kalau kamu sebagai ahli kesehatan ya begini. Itu sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai kemampuan kamu masing-masing, semaksimal mungkin. Nah, kalau misalnya orang yang konglomerat ya takwanya sesuai dengan keadaannya konglomerat itu tadi. Wal yunfik ya mimma atahu, infaklah pada jalan Allah itu sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Sehingga jamaah yang berbahagia, kembali lagi itu dari awal tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah iman, diingatkan oleh tadi, alaikum anfusakum. Nah, alaikum anfusakum. Atas dirimu sendirilah, jiwa-jiwamu sendiri itu. Jogo-jogon dewi, golek-golek, semuanya nanti tinggal aku memberikan. Ini jamaah yang berbahagia itu tadi. Makanya ya kita hidup di dunia ini, kembali lagi ingat dipelajari ya, jalan-jalan kehidupan ini. Saya juga tidak pernah berpikir bisa sampai ke tempat ini. Dulu tahun berapa itu sampai ke sana, malam-malam itu kita nggak pernah seperti itu. Semua itu sudah kita jalani saja. Kita jalani saja. Oh ya, tugas memang harus begini. Oh ke sana aku harus menggali dari sana. Ternyata dikemanakan. Oh ternyata Allah punya skenario seperti itu. Berarti seluruh Quran ini harus tersampai ke masyarakat. Nabi dulu sendirian ya, 700 tahun yang lalu Nabi sendirian. Pamannya menentang, banyaknya menentang. Tapi Allah memberikan arahan tadi, siapa yang serius pasti akan diberi. Nah jamaah yang berbahagia, kiranya itu yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan hidayah yang sudah kita upayakan dan kita meminta selalu pada Allah ini benar-benar dapat kita jalankan. Kita bisa menjaganya hidayah dengan baik. Kita sesuai dengan apa yang Allah maui ya. Ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi illal ya'budun. Janji kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya pada Engkau na'budu kami mengabdi. Sampai kapan mengabdinya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mengabdilah pada Tuhanmu sampai datang waktu yang diyakini, yaitu ajal. Nah kita jalani bersama-sama, kita cari teman bersama-sama, cari teman untuk benar-benar saling menguatkan takwa kita, sehingga kita nanti bisa bersama-sama reuni di surganya Allah semuanya dengan ridhonya. Nanti kita semua kan sama ya, usianya sama, nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, yang masih itu ya, sama semua nanti berbahagia di surga nanti. Harapan kita itu. Nah jamaah yang berbahagia, ini yang bisa disampaikan. Mari kita sama-sama mohon
kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita nanti diberikan kesuksesan mulai dari dunia ini sampai akhirat nanti, masuk dalam surganya dengan ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana afrigh sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.